Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Doa Pedia. Selain sholat wajib, salah satu sholat sunnah yang mempunyai banyak keutamaan adalah sholat tahajud. Allah berfirman tentang keutamaan sholat tahajud pada surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Salat malam atau salat tahajud memang menjadi satu amalan yang sangat penting, namun tidak semua orang bisa melakukan salat tahajud dengan rutin. Sulitnya untuk bangun di malam hari tentunya menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Untuk dapat terbiasa melakukan salat tahajud, berikut adalah beberapa cara agar terbiasa salat tahajud. Mari simak selengkapnya. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan di channel Doa Pedia. Dapatkan informasi menarik mengenai doa, amalan, dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam dengan cara klik tombol lonceng pada layar Anda. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. 13 cara agar terbiasa sholat tahajud terbangun di sepertiga malam terakhir. Yang pertama, tertidur tepat waktu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW selalu melarang kami berbincang-bincang setelah Isya. Diriwayatkan dari Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW lebih senang mengakhirkan sholat Isya. Beliau tidak senang tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sahihnya. Yang kedua, tidak begadang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada hadis Rasulullah, yaitu Nabi SAW lebih senang mengakhirkan sholat Isya. Beliau tidak senang tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Jadi kita dianjurkan untuk tidak begadang, apalagi hingga larut malam. Lalu yang ketiga, wudu sebelum tidur. Dari Al-Barra bin Azib bahwa Rasulullah bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat, kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus, dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Yang keempat, makan sebelum jam 8 malam. Dianjurkan untuk tidak makan setelah jam 8 malam. Hal ini disebabkan jika kita makan di atas jam 8 malam, maka akan timbul rasa malas untuk bangun di tengah malam. Makan di atas jam 8 malam juga tidak baik untuk pencernaan. Lambung yang harusnya telah beristirahat pun akhirnya justru dipaksa untuk mengolah makanan lagi. Yang kelima, minum air putih sebelum tidur. Air putih mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah sebagai detoksifikasi zat-zat racun di dalam tubuh sehingga tubuh menjadi lebih segar dan sehat. Dengan meminum air putih, tubuh akan jauh lebih segar ketika bangun di tengah malam sehingga lebih mudah untuk menjalankan sholat tahajud. Yang keenam, tidur dalam posisi nyaman. Rasulullah bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah dengan sempurna seperti kamu berwudu untuk sholat, kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka jelas dari hadis tersebut dianjurkan untuk tidur dalam posisi nyaman adalah dengan menghadap ke kanan. 7. Tidur siang sebentar. Dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang sejenak. Hadis riwayat Abu Nuaim. Imam Ghazali berkata, hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur yang sekejap pada siang hari karena ia membantu ibadah pada malam hari. Sebaiknya harus seseorang itu bangun dari tidurnya sebelum sesudah matahari tergelincir untuk menunaikan sholat zuhur. 8.
Pasang alarm. Jika belum terbiasa untuk bangun sendiri di tengah malam, hendaknya gunakan bantuan dengan memasang alarm. Gunakan alarm dengan nada yang lembut namun mengalun keras sehingga tidak terlalu kaget ketika bangun secara tiba-tiba. 9. Kuatkan niat. Dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Tata kamar dengan rapi. Penataan kamar yang rapi dan bersih kan sangat penting dalam mendapatkan tidur yang berkualitas. Dengan tidur yang berkualitas, maka akan jauh lebih mudah untuk bangun di tengah malam. Biasakan untuk membersihkan kamar dan merapikan kamar setiap hari. Ganti spray setiap kali kotor agar tidak mudah terkena alergi akibat berkembangnya jamur dan tungau di tempat tidur. 11. Membaca Al-Quran sebelum tidur. Dari Aisyah, beliau radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. 12. Membaca doa sebelum tidur. Dari Huzaifah, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. 13. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan syaitan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta, dia itu syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika hendak tidur kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi agar kita senantiasa mudah terbangun di tengah malam. Itulah 13 cara agar terbiasa sholat tahajud. Demikian video yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita semakin terbiasa untuk melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud. Demikian, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.